Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kita mengenai sexually transmitted dan bloodborne diseases. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Diandra Listiani dan rekan saya. Nama saya Tisa Sri Asrita. eh, Baik, langsung saja. Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama itu mengenai Jadi, pada bagian ini tuh kita membahas tentang alasan mengapa penyakit menular seksual atau PMS ini serta bloodborne eh, disease seperti HIV/AIDS dan hepatitis B atau C menjadi masalah kesehatan yang sangat penting. Nah, penyakit-penyakit ini masih menjadi isu global karena dapat menyerang siapa saja dan proses penularannya sering terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum bersama, atau kontak dengan darah yang terinfeksi. Nah, situasi ini juga diperburuk oleh perilaku manusia, faktor sosial, dan akses pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri. Tantangan yang di Indonesia sendiri ini, tantangan yang munculnya adalah yang pertama, masih banyak perilaku berisiko, rendahnya pemeriksaan atau screening, dan stigma terhadap penderita yang membuat orang takut untuk memeriksakan dirinya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembuatan makalah ini. Pada bagian ini tuh kita menjelaskan apa yang ingin kita bahas, seperti mengulas epidemiologi HIV atau AIDS, serta hepatitis B dan C, seperti bagaimana penyebarannya, siapa kelompok berisiko, dan perkembangan kasus. Yang kedua itu memaparkan eh, faktor resiko dan pola penularan sehingga diketahui bagaimana penyakit ini menyebar di masyarakat. Yang ketiganya menjelaskan strategi dan pencegahan yang komprehensif, mulai dari edukasi, penggunaan kondom, disepti, sampai harm education. Nah, yang selanjutnya itu ada penegasan pentingnya deteksi dini dan promosi kesehatan, karena semakin cepat seseorang diperiksa, maka semakin cepat pula penanganan bisa diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada epidemiologi HIV AIDS dan penyebabnya. Pada bagian ini tuh kita tuh fokus pada virus HIV sebagai penyebab penyakit. Nah, HIV ini adalah retrovirus yang menyerang sel CD4, yaitu sel kekebalan tubuh. Ketika CD4 banyak yang rusak, maka tubuh menjadi lemah dan mudah terkena infeksi oportunistik seperti TBC, kandidiasis, atau pneumonia. Nah, HIV tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan dengan obat ARV atau antiretroviral, di mana obat ini tidak membunuh virus, tetapi menekan jumlahnya sehingga penderita bisa tetap sehat dan tidak mudah menularkan virus. Eh, yang selanjutnya ada HIV/AIDS host dan lingkungannya. Yang pertama itu host, hubungan seksual tidak aman, berbagi jarum, dan ada tenaga medis, di mana resiko meningkat pada mereka
Yang pertama itu melakukan hubungan seksual tidak aman, berganti-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik bersama, tenaga medis yang terpapar darah, dan bayi yang terlahir dari ibu positif HIV bila tidak mendapatkan pencegahan. Nah, selanjutnya ada faktor sosialnya, di mana lingkungan juga memberikan kontribusi besar, misalnya seperti stigma dan tabu pembicaraan seks. Yang selanjutnya ada seks terhadap kondom rendah, pendidikan kesehatan minim. Nah, ketika masyarakat tidak mendukung perilaku aman, penularan ini tuh jadi lebih mudah terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu faktor wilayah, di mana daerah yang padat penduduk ini di daerah yang padat penduduk, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan yang kurang memadai juga akan membuat resiko penularan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya ini ada epidemiologi hepatitis B, di mana eh, agentnya yaitu HBV, virus DNA yang menyerang hati, hostnya yaitu seperti bayi dari ibu yang terinfeksi, tenaga kesehatan yang menggunakan jarum suntik. Penularan yang pertama itu pada darah, cairan tubuh, seksual, ibu ke bayi. Yang selanjutnya ada pencegahan vaksin HBV, steril, edukasi perilaku aman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tisa. Baik, yang selanjutnya adalah epidemiologi hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh virus HCV yang merupakan virus RNA dan banyak menyebabkan infeksi kronis. Virus ini terutama menular melalui darah, misalnya penggunaan jarum suntik bersama atau prosedur medis yang tidak steril. Saat ini belum ada vaksin untuk hepatitis C sehingga pencegahannya lebih mengandalkan perilaku aman. Upaya pencegahannya meliputi penggunaan alat steril, screening darah, serta edukasi bagi pengguna narkoba suntik. Next teh. Kemudian untuk pencegahan HIV dan hepatitis, kita bisa menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif. Pertama ada pendekatan ABCDE, kemudian ada juga layanan VCT, yaitu konseling dan tes HIV secara sukarela. Selain itu, kita perlu memastikan alat medis selalu tersterilisasi, menjalankan program heart Reeducation, memberikan vaksin hepatitis B, serta menyediakan terapi ARV dan DAA untuk orang yang sudah terinfeksi. Next teh. Sebagai kesimpulan, HIV, AIDS, hepatitis B, dan hepatitis C merupakan masalah kesehatan yang penting baik secara global maupun nasional. Penularannya sangat dipengaruhi oleh perilaku dan faktor sosial. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan kerjasama dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan dukungan pemerintah. Dengan memahami cara penularan dan pencegahannya, kita dapat menurunkan risiko penyebaran penyakit ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.